Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem saudara-saudariku, selamat datang kembali di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali untuk edisi hari Rabu tanggal 21 Mei tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah ketika kebebasan membutakan kasih. Diambil dari bacaan Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1 sampai 6 dan Injil Suci menurut Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita merasa bebas melakukan apa saja yang kita inginkan? Seolah-olah kebebasan itu adalah kepastian untuk melepaskan diri dari segala batasan dan masalah hidup. Namun saudara-saudara, Santo Yohanes Paulus II mengingatkan hal ini kepada kita, bahwa manusia diberikan kebebasan bukan untuk melakukan apa yang dia suka, tetapi untuk melakukan apa yang benar. Pernyataan yang senada juga disampaikan oleh Santo Agustinus, bahwa kebebasan sejati bukanlah kebebasan untuk berbuat dosa, melainkan kebebasan dari dosa. Pernyataan ini mungkin terdengar bagi kita ironis. Bukankah kebebasan itu tentang tidak ada batasan? Sayangnya saudara-saudari, ketika kita menjauh dari Allah, kebebasan ini seringkali disalahgunakan. Kita manusia cenderung meneguhkan ego. Kita menolak batasan-batasan moral. Dan kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kehendak bebas, saudara-saudari, adalah karunia mulia dari Tuhan. Namun, kita tahu bahwa karunia ini terluka oleh dosa asal. Karena luka itu, kita seringkali condong ke perbuatan dosa. Ada kecenderungan dalam diri kita untuk memilih jalan yang salah. Tanpa anugerah Allah, kebebasan manusia sangat rentan disalahgunakan menjadi jalan menuju kesia-siaan, bahkan menuju kehancuran rohani. Saudara, Tuhan Yesus melihat kenyataan ini dengan sangat baik dalam diri para murid dan juga dalam diri kita juga. Dalam Injil Yohanes yang kita dengarkan hari ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah wasiat wejangan yang harus diikuti sekaligus sebuah panggilan yang mendalam, yaitu Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam Aku. Saudara-saudari, wasiat Tuhan Yesus ini adalah inti dari arti kebebasan sejati. Tuhan Yesus tahu bahwa kita manusia tidak mampu berbuah tanpa relasi yang melekat dengan Dia. Ranting yang terpisah akan mengering, dipotong dan dibakar. Tetapi ranting yang tinggal dalam Dia akan berbuah banyak, sebab firman-Nya hidup dalam hati. Inilah kebebasan yang diarahkan dan diberdayakan oleh kasih Kristus. Saudara-saudara, contoh nyata ada pada diri Paulus dan Barnabas. Mereka dulunya terikat pada hukum dan budaya. Paulus seorang Farisi yang sangat taat, mengalami
transformasi total setelah perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Mereka tidak lagi berjalan dengan kekuatan diri sendiri atau kebenaran mereka sendiri, melainkan mereka melekat pada pokok anggur sejati, yaitu Yesus Kristus. Dari sanalah kehendak bebas mereka diarahkan oleh kasih Kristus, dan karena tinggal dalam Dia, mereka berbuah banyak, bersaksi, mengajar, menyembuhkan, dan membangun komunitas murid yang baru. Sungguh sebuah kehidupan yang penuh makna. Namun saudara-saudara terkasih, transformasi ini tidak serta-merta diterima oleh semua orang, dan mungkin juga oleh saya dan Anda. Dalam bacaan Kisah Para Rasul, kita melihat tantangan dari mereka yang belum move on dalam hukum lama. Sekelompok orang Yahudi masih berpegang teguh pada hukum Musa, menuntut agar orang-orang non-Yahudi yang bertobat harus disunat terlebih dahulu. Hal ini bukanlah sekedar soal hukum lahiriah, tapi soal keterikatan pada identitas lama, pada sistem keagamaan yang menekankan aturan sebagai syarat untuk menuju keselamatan. Mereka masih menempatkan syarat manusiawi di atas karya keselamatan Allah dalam Kristus. Ini mencerminkan kecenderungan manusiawi yang sama dari kehendak bebas yang terluka, di mana untuk dapat diterima harus memenuhi syarat tertentu. Seharusnya kan kita berkata, saya telah dikasihi dan diselamatkan, maka saya hidup dalam ketaatan karena kasih. Saudara, Paulus dan Barnabas tidak membiarkan hal ini begitu saja. Mereka melawan bukan karena benci tradisi, tetapi karena mereka telah melihat buah dari karya Roh Kudus atas bangsa-bangsa non-Yahudi, bahkan yang tanpa disunat. Kisah ini menunjukkan bagi kita pentingnya kebebasan rohani dalam menggunakan kehendak bebas kita. Menjadi perenungan buat kita adalah, apakah kita dalam hal tertentu tetap mempertahankan aturan-aturan kaku karena takut kehilangan kontrol? Atau kita bersedia terbuka pada karya roh yang melampaui batas budaya dan hukum lahiriah? Saudara, tradisi dan hukum bukanlah musuh, tetapi bisa menjadi penghalang jika tidak diterangi oleh kasih Kristus. Seperti yang diajarkan Paulus dalam Roma 2:29, sunat yang sejati itu adalah sunat hati yang dikerjakan oleh roh, bukan oleh hukum tertulis. Inilah buah yang tinggal dalam Kristus, hati yang dibentuk oleh kasih dan kebenaran, bukan sekedar tindakan lahiriah. Dan inilah ciri ranting yang melekat pada pokok anggur. Bukan lagi hidup karena aturan, tetapi karena hubungan yang menghidupkan itu sendiri. Saudara-saudari, kita hidup di zaman yang sama dengan pergumulan ini. Maka, marilah kita renungkan, apakah kebebasan kita saat ini mengarahkan kita untuk berbuah bagi Kristus, atau justru menjauh kita dari Dia? Pilihan kita hanya satu, saudara-saudari, yaitu untuk tetap melekat pada pokok anggur yang sejati, yaitu Yesus Kristus, agar kebebasan kita sungguh-sungguh menjadi kebebasan yang sejati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra